Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Mati Nikmah dengan NIM 06-020-72-4059. Saya dari kelas B, semester 1, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Taufik Siraj, MPDI. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah materi dengan tema tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Di sini saya akan menjelaskan dua submateri. Yang pertama ada pengertian tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua ada konsep dasar tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya ada satu kaidah, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Jadi memang ya, segala sesuatu itu tentu harus memiliki tujuan, yang mana tujuan itu nantinya akan kita capai. Nah, apabila kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, kemudian kesuksesan tersebut kita jadikan sebagai sebuah tujuan, maka setiap proses, kemudian aktivitas dan prosedur yang kita lalui untuk bisa sampai ke tujuan tersebut itu harus bagaimana. Nah, begitu pula dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi kenapa sih pendidikan Islam itu harus kita implementasikan, harus kita praktekkan dalam setiap pembelajaran? Tentu saja hal tersebut memiliki tujuan yang harus sama-sama dicapai oleh subjek pendidikan. Terdapat dua unsur, ada tujuan, kemudian ada pendidikan. Nah, pengertian tujuan sendiri secara bahasa adalah maksud atau sasaran. Kemudian dalam bahasa Inggris, tujuan itu disebut dengan goals atau purpose. Nah, secara umum dari istilah-istilah tadi itu mengandung pengertian yang sama, yaitu arah suatu perbuatan yang hendak dicapai melalui sebuah upaya atau aktivitas. Kemudian untuk pendidikan dalam bahasa Yunani disebut dengan pedagogi, yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian dalam bahasa Inggris pendidikan disebut juga dengan education, yang artinya pengembangan atau bimbingan. Nah, dalam Islam sendiri pendidikan diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia, baik berupa jasmani, akal, kemudian rohani, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kemudian berilmu, beradab, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari masing-masing pengertian antara tujuan dengan pendidikan tadi diperoleh pengertian umum bahwa tujuan pendidikan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia, baik berupa jasmani, akal, maupun rohani, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berilmu, beradab, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, kemudian submateri kita yang kedua ada konsep dasar tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Di sini ada satu pendapat dari Omar Muhammad At-Taumi. Jadi menurut Omar Muhammad At-Taumi ini bahwa tujuan pendidikan berdasarkan usaha atau cara memperolehnya itu ada 3 tujuan, yaitu pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar tentang individu hidup, atau pada profesi pendidikan sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Jadi menurut Omar Muhammad At-Taumi tadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan itu ada 3. Yang pertama tujuan individu, kemudian tujuan sosial, dan yang terakhir pada tujuan profesional. Nah, pada tujuan individu, pendidikan ini mampu membentuk pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mengimplementasikan norma serta moral. Kemudian pada tujuan sosial yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, pendidikan ini mampu membentuk pribadi sosial yang dapat beradaptasi dengan tuntunan kebutuhan masyarakat. Kemudian pada tujuan profesional, ini
memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung pada tiap-tiap bidangnya. Namun secara umum, tujuan profesional adalah membentuk dan menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kompeten yang baik dan dapat menerapkan dalam bidangnya. Nah, jadi tujuan pendidikan dalam Islam ini dibagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama ada tarbiyah ruhiyah atau yang berhubungan dengan spiritual, di mana pendidikan ini harus mampu membangun karakter dan kepribadian yang islami yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, yang tujuannya untuk membina dan mengembangkan potensi spiritual pada peserta didik untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua ada tarbiyah akliyah, di mana pendidikan ini harus mampu membangun kemampuan berpikir secara kreatif, analitis, dan kritis para peserta didik, yang tujuannya agar peserta didik ini dapat memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Yang ketiga ada tarbiyah khuluqiyah, di mana pendidikan ini harus mampu membentuk akhlak-akhlak mulia yang dilandasi dengan nilai-nilai Islami. Tujuannya agar peserta didik dapat berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat ada tarbiyah jismiyah, di mana pendidikan juga harus memperhatikan aspek fisik pada peserta didik agar mereka dapat menjalankan aktivitas dan ibadahnya dengan optimal. Kemudian yang kelima ada tarbiyah ijtimaiyah atau yang berkaitan dengan kehidupan sosial, di mana pendidikan ini harus mampu membina dan mengembangkan potensi sosial pada peserta didik agar mereka menjadi individu yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu tadi presentasi saya mengenai materi tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Apabila terdapat kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.